kayak kaki kaku semua, pemain tuh nggak gerak, bener-bener kayak kok kayak gini ya. Tiba-tiba gue udah nggak bisa, apalagi Hakimi pas gol Hakimi, gue tuh nangis di situ. Gue nangisnya tuh udah nangis yang campur aduk. Pertama tuh gol pembuka, gol yang kayak anjir nyesek banget lagi anjir. Hakimi lagi. Lu juga suka Hakimi kan? Salah satu favorit lah. Maksudnya ya gue seneng lah sama dia gitu kan. Cuma pas Hakimi gol pembuka tuh gue di situ udah lemes banget. Gue nangis sih di situ. Gue nangis kayak gue nggak mau nonton lagi. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football. Ya, kali ini kita kembali ke studio ya, dan ada bintang tamu spesial karena ada momen spesial juga deh. Spesial untuk para Milanisti maksudnya. Jadi kita langsung aja, ada Alexa Safira. Jadi gue tahu kenapa lu ngundang Alexa. Biar temennya kan. Temen bersedih sama supaya kita coba tes nih Alexa bisa ngangkat viewers pinball nggak? Karena biasanya kalau Inter habis kalah, sepi tuh hilang. Gitu. Kalau Inter lagi berjaya yang nonton banyak kan, saut-sautan mereka di kolom komentar. Soalnya di gua nggak ada sinyal. Ini selain ada Alexa, seperti biasa ada Bang Bara juga dan Bang Wais selaku tim yang pernah dilatih oleh Luis Enrique ya. Oke, ciao. Aduh, sayang aja nggak sabar Romanya sabar. Beli banyak soalnya dia. Oke, bawa pemain banyak tapi Romanya nggak sabar. Oke. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang hasil pertandingan final UCL ya. Walaupun hasil tidak mengenakan untuk fans Inter, akan tetap kita bahas. Tapi sebelum ke pembahasan, gue mau ingetin dulu kita ada link Saweria di kolom deskripsi. Jadi untuk teman-teman yang mau memberikan support untuk Interisti yang lagi merana nih, disupport tolong ya. Kalau Interisti juga. Ya, untuk Interisti juga. Ya, silakan ke link Saweria di kolom deskripsi, dan kita juga ada link grup WhatsApp di sana. Jadi kemarin pas gue nobar sama Reja sama Rangga juga, ketemu beberapa penonton teman-teman viewers lah ya. Tifosi ya. Tifosi ada salah satunya ada Bang siapa Topik ya Pak Reja ya? Iya, bukan nama asli. Ya, kemarin kenapa dia nggak izin sama istrinya? Iya kayaknya. Ya, kalau nggak malu. Iya, itu ada. Terus ada beberapa juga yang negor-negor, dan ya kalau kita ketemu di lain kesempatan tegur aja nggak apa-apa ya, kayak kemarin ya. Betul. Jadi kalau bisa kenalan terus ya ngobrol-ngobrol lagi gitu. Katanya Reza minta ada yang ngajakin foto, katanya dia ngarepnya. Ada yang ngarepnya. Tanda tangan ya. Gak usah dibocorin. Katanya ada yang tanda tangan ya. Gak usah dibocorin itu. Katanya ada yang tanda tangan. Ya udah, kalau gitu langsung ke pembahasan ya. Ini ya gue mau nanya dulu sih perasaan lu, Cak. Nih Inter kebantai 5-0 sebagai fans Inter yang selalu optimis, kayaknya gimana tuh kemarin? Jadi halo semuanya ya, aku kembali lagi di studionya Pinball. Aku harus happy, tapi aku gak happy. Jujur banget nih. Gue juga bikin konten kan, maksudnya pas kemarin Inter lemes banget lagi. Lagi gue baru kekuras tuh di hari ini gitu. Maksudnya pas kemarin gue ngakak ketawa kan, kocak lo gitu kan. Biasa kan gue kalau ketawa kocak, Milan kocak, Inter kocak anjir. Gue bener-bener berekspektasi tinggi banget sama Inter di UCL. Karena kita tadinya yang kita bisa treble, tiba-tiba Trouble. banget trouble. Tetap treble runner up tapi. Runner up Super Copa, runner up Serie A, runner up UCL. Runner up semua kan. Terus apalagi dari Copa ya, Copa Milan kan nyesek banget tuh Milan. Terus masuk lagi ke Serie A, Napoli di detik-detik terakhir banget gitu. UCL nih udah satu-satunya harapan gue. Gue udah ekspektasi, udah kayak gue pede gitu. Masa iya sih udah final kedua lagi nih kan setelah lawan City kemarin. Nah, ini final kedua, masa iya lu masih grogi sih Inter gitu. Tapi pas gue lihat Inter main itu kayak kaki kaku semua, pemain tuh nggak gerak, bener-bener kayak kok kayak gini ya. Tiba-tiba gue udah nggak bisa, apalagi Hakimi pas gol Hakimi, gue tuh nangis di situ.
gue nangisnya tuh udah nangis yang campur aduk. Pertama tuh gol pembuka, gol yang kayak anjir nyesek banget lagi anjir. Hakimi lagi golin. Lagi. Lu juga suka Hakimi kan? Salah satu favorit lah. Maksudnya ya gue seneng lah sama dia gitu kan. Cuma pas Hakimi gol pembuka tuh gue di situ udah lemes banget. Gue nangis sih di situ. Gue nangis kayak gue nggak mau nonton lagi. Gue nggak mau nonton. Tapi respect sih Hakimi walaupun udah tiga musim keluar dari Inter tapi tetap nggak mau selebrasi. Itu kan makin bikin nangis gitu kan. Padahal dia berhak banget loh untuk selebrasi gitu, timnya satu langkah lagi untuk dapat juara gitu dan ya kayak Pavard selebrasi ketika golin ke Munchen. Masa Hakimi nggak mau selebrasi sih, kayak aneh juga sih sebenarnya. Makanya kan tuh campur aduk kan. Campur aduknya tuh kayak ya Allah Hakimi, lu tuh layak juga, lu layak untuk lu tuh menang sebenarnya. Jadi gue campur aduk kan terharu, terus ngeliat Inter bodoh. Jadi kayak anjir semua dalam satu package gitu. Jadi padahal pemainnya masih mayoritas pemain yang waktu kemarin ke final City. 7 pemain sama loh. Kenapa bisa gitu mainnya ya? Iya. Udah nggak ada Lukaku, udah nggak ada Onana ya dia. Berapa kali udah ada Lukaku nih, aman deh. Jujur aja ya, kalau dari segi permainan, gue lebih seneng ngeliat Inter pas zamannya yang lawan City. Itu masih perlawanan banget. Kalau ini, aduh. Nggak, tapi emang PSG-nya tuh musim ini emang superior banget mainnya keren banget. Enrique berani buang pemain bintang, dia punya sistem yang dia yakinin, dia tuh kan orangnya think positif banget ya, terkenal banget sama positif main banget ya kan. Ya udah dia percaya pemain muda, ya kayak sekarang aja, sekelas Mayulu baru main berapa menit langsung golin terakhir, terus percaya ya. Dua itu udah paling the best banget sih pemain muda. Iya, gue juga ya kan gue nobar nih, kayaknya pulang jam 4-an aja ya. Jam 4 kan ya, jam 4. Nggak jadi CFD tuh. Jadi gue udah main CFD tuh kalau jam menang, jam 5 udah main CFD tadi tuh kalau menang. Langsung selebrasi kan. Nah, pakai kaos Inter kan muter-muter gitu kan. Nah, tapi ya kalah gitu. Gue pulang jam 4 gitu. Gue di perjalanan pulang gitu sambil nyetir gue bukan nangis, bukan kenapa, tapi gue mikir jalan. Ini harusnya gimana ya tadi si Inzaghi tadi biar tapi gue sampai nyampe rumah nggak ada jawaban tuh. Gue nggak ngerti harus kayak gimana. Kayaknya maksudnya kayak misalnya kalau pertanyaan sebelumnya kayak mungkin di Serie A ya harusnya mainin ini nih, harusnya ini. Gue selama perjalanan gue nggak nemu jawabannya. Nah kira-kira Bang, menurut lu apa yang membuat Inter begitu tidak berdaya kemarin? Iya. Jadi memang sebenarnya secara tim itu kan bisa dibilang harusnya City lebih dikdaya kan tahun lalu dibanding ketika PSG masuk final dan juga skor-skornya tidak ada yang semeyakinkan ini. Tapi di sini tuh benar-benar gue lihat Enrique tuh mempelajari banget permainannya Inter dan fluiditas formasinya dia tuh benar-benar belum pernah gue lihat di tim-tim sebelumnya. Maksudnya lu ngisi posisi dengan orang yang sama tapi formasinya tetap orangnya beda tapi formasinya tetap masih mending lah. Tapi ini dia benar-benar dia tahu gimana Inter build up dari Summer. Dan itulah Summer di press banget dan dia menginstruksikan 3 orang yang berbeda karena buat ngirit stamina juga kan. Dembele terus Doe sama Kvicha kan buat gantian pressing, terus juga gimana Inter yang biasa mengcounter lawan terus tiba-tiba jadi PSG yang counter jadi 4-4 ya kan, yang gol keduanya nggak salah. Iya. Kayak gitu. Jadi memang ini ya Inzaghi tuh nggak punya exit plan sih kalau gue bilang. Iya. Kalau menurut gue juga ini sih kayak ya PSG yang sekarang itu udah bener-bener kayak when talents meet a great system gitu. Secara squad bagus, skillnya bagus semua, punya sistem yang bagus, jadi udah lengkap. Ya quadruple kan ya musim ini. Iya. Bisa quintuple, bisa ya kalau 5 sih quintuple ya. 6 kalau 6. Kalau bukan tapi sextuple. ya. Tapi itu kalaupun dia menang Piala Dunia ini tetap hitungannya musim depan ya tapi ya. Kalau Piala Dunia ya. Apa? 5 Backstreet Boys. 5 Inter PSG. Lu jadi sekarang kalau ketemu orang agak trauma ya, Cak. Alexa gitu kan. Tolong dong tangannya. Kalau sehat gitu. Iya, dan ya bener sih setuju gua sama Bang Bara. Maksudnya ini Enrique udah mempelajari Internya banget, sedangkan Inzaghi tuh menurut gua belum selesai dengan Internya. Maksudnya dia masih gue kayaknya lawan PSG harus kayak gini. Cuman si Enrique udah selesai dengan PSG sendiri, dia tinggal mikirin gimana cara menginginkan Inter gitu.
kelihatan banget gitu kan kalau di Serie A paling bilang cara menghitang itu adalah mematikan Hakan Calhanoglu atau ngepres banget. Nah ini si Enrique sampai nggak cuma sampai mematikan Calhanoglu doang, maksudnya ada lagi gitu. Misalnya step pertama matiin Calhanoglu, step kedua press Sommer sampai ganti-gantian, terus step 3-nya ada lagi, step 4 ada lagi gitu. Jadi udah dari awal banget sampai ke belakang udah benar-benar disiapin sih. Bahkan skema cornernya aja, kita dapat corner, terus itu bola akan kemana, dia tuh tahu untuk ngambil bolanya terus kayak gimana cara untuk counter itu tuh. Betul. Yang gue bingung banget. Makanya sampai sekarang gue sampai bingungnya kayak gini loh. Inter tuh nggak ada ngasih permainan kayak waktu lawan Barcelona, Munchen, sama sekali nggak ada. Bahkan kayak Inter kan bodoh di Serie A kan. Maksud gue itu Inter bodoh di Serie A gitu. Bahkan sampai di permainan di Serie A pun dia nggak menunjukkan itu di final UCL. Itu yang ini bingung kan lo kayak bingung banget gue. Tapi ini kekalahan Inter juga yang bikin agak mengecewakan, pastinya skornya gede. Ini juga kekalahan Serie A sih di liga-liga Eropa. Jadi kita yang tadinya mau membuktikan diri kalau bisa, bahkan beranilah lawan IPL gitu kan. Berharapnya final ketemu IPL karena kita sama sekali nggak memandang PSG yang banyak orang bilang kan ya Liga Petani apa. Tapi kan gue waktu itu juga bilang kan di episode berapa gitu, gue berharap ketemu Arsenal karena lebih gampang kan. Karena ya gue udah lihat nih maksudnya si PSG-nya ya walaupun di ketika playoff, dia kan masuk playoff kan di UCL ya kan, nggak langsung lolos lah. Iya. Dia playoff ngalahin Liverpool. Peringkat 14-15 kan. Tapi walaupun itu dia di peringkat segitu, tapi setelahnya itu membaik gitu lawan Liverpool, Aston Villa juga ya? Aston Villa, Liverpool, Arsenal. Iya, jadi maksudnya dia emang ya saking fluidnya itu dia juga adaptif ketika lawan Liverpool dia begini, Arsenal begitu gitu. Jadi emang ya tim yang bagus sih, bener-bener bagus gitu. Dan mungkin gue mau nanya ke Alexa nih, maksudnya kalau gue juga pernah bilang kan, walaupun Inter gagal meraih trofi satupun gitu, tapi menurut gue ini bukan musim yang mengecewakan untuk Interisti bener, tapi bukan musim yang gagal. Nah, kalau menurut lo gimana aja? Iya sama, gue juga gue kecewa, tapi gue nggak menilai kalau ini adalah musim yang benar-benar buruk ya untuk Inter, karena dari segi Inzaghi ya ampun, dia untuk belanja pemain aja dia dikasih budget berapa sih? Malah kayaknya berapa sih? Gue nggak tahu spesifik ininya ya. Di Januari juga cuman Zalewski doang ya. Pinjaman gitu loh. Dari permanenin lah 6 juta doang kan murah. Permanenin itu. Lagi nyari duit Roma nih. 6 juta sih murah banget sih. 6 juta murah banget lah. Enggak apa-apa. Iya. Daripada enggak ada yang mau. Milan mau lah kalau. Milan mau. Abraham aja tebus tuh. Abraham tebus. Itu makanya dari segi budget pemain pun juga nggak oke, tapi Inzaghi udah sejauh itu gitu loh, walaupun ya emang gak sampai juara. Menurut gue kayak masih ya wajar banget, karena ya kedalaman skuadnya Inter siapa sih yang ada, gak ada lagi. Kemarin tuh kalau gue lihat kedalaman skuadnya juga apa ya, nggak oke pas zaman Conte. Conte mantap tuh gitu kan, masih aman, masih ada aman dikit deh. Zaman Conte kan belanja Lukaku, Barella, Hakimi dibelanja. Zaman Inzaghi siapa yang belanja? Makanya gitu. Taremi. Karena Taufik. Aduh banget. Nah itu gitu loh. Jadi ini bukan, jadi kalau misalkan bisa dibilang si Inzaghi out, enggak sih, kan ada ya yang banyak banget yang ini cabut dia lu ke Al Hilal gitu kan, rumornya kayak Al Hilal. Tapi kalau gue sih masih percaya sama Inzaghi, tapi dengan ya manajemen Inter ngasih duit buat belanja pemain aja yang bener sih, yang jangan yang asal-asalan. Nah, kena FFP nggak sih masih Inter? Kayaknya udah lama enggak deh, kan udah semenjak dipegang Suning udah diperbaikin itunya cash flow segala artinya macam. udah bisa belanja pemain dong. Iya, bisa. Cuman dengan hasilnya Inter ini kan maksudnya gue bilang nggak gagal juga karena kan Inter lagi banyak duit, maksudnya ada banyak pemasukan lah ya. Kabarnya dari ya total aja 130 juta lah dari 130-an. Nah ini ya maksudnya dengan hasil 5-0 ini semoga dijadikan benar-benar lecutan buat manajemen sih untuk benar-benar memperbaiki squad gitu. Mungkin dengan squad yang ada ya memang
beberapa pemain masih bisa untuk ya sampai final ini, cuman ya kelihatan kan ketika bermain dengan orang-orang atau pemain-pemain yang Anak-anak lebih muda. anak Iya. muda ya pasti keteteran juga lah, nggak bisa bohong. Kaki tua ini Iya, sulit ada untuk yang- melangkah. Berat Udah banget gitu ya. PSG dari awal kan langsung pressing kan. Iya. Kalau itu unik tuh PSG tuh. Kick off ya? Kick off. Itu Bisa ternyata dibuang. bukan pas Iya. bukan lawan Inter doang di Semuanya. Ya, beberapa di, ya. di Liga Prancis dia juga nerapin kayak gitu. Oh. Ternyata memang Buat itu nge-press. caranya Enrique buat langsung nge-press tim-tim yang bermainnya apa namanya? Low block atau Apa dari belakang Build up dari bawah. build up. Itu kan kalau build up bukan cuma backnya, tahu-tahu Barella yang minta ke kiper, kadang-kadang Miki. Nah itu yang diantisipasi Enrique dan di situ mungkin Inzaghi ya benar kata Ali tadi dia nggak mempelajari PSG atau gimana ya nggak tahu ya. Tapi ya bener sih kalau gue lihat ya PSG emang mainnya determinasi, terus mainnya enak dilihat. Inter di pressing ya kan. Nah maksud gua kemarin itu kalau sundulan Thuram itu gol pas posisi masih 2-0 ya, yang Donnarumma hanya bengong, Iya. itu mungkin beda cerita karena pas gua nonton itu ini Inter kalau nggak bisa ngandelin free kick selesai Iya, ini. bener, iya. Karena dari permainan kayaknya udah kalah. Ya gua bukannya ini Inter, ya gua agak kecewa juga nonton nih Bang Bara. Wakil Italia satu-satunya kan satu-satunya. di musim ini di Eropa, tapi gue berharap tuh kan tim Itali entah siapapun bisa bawa UCL ke Italia lagi. Iya. Kan UEL udah, Conference udah, nah, tinggal UCL nih. Oh, Atalanta ya? Conference Roma, Oh, Roma UEL ya, Atalanta. iya. Nah tinggal UCL nih, ternyata belum rezekinya Italia juga. Emosi dong lu, Ji. Di, Hah? emosi. Enggak emosi. Oh, emosi. Tapi kaos lu emosi. Oh iya. Gue emosi nih. Ini Siapa itu? Emosi, Siapa? Emozionato. Nito apa Nato? Emozionato. Ini kalau fans Inter mah pasti pada tahu ya ini siapa mas-mas di kaos gue ini. Ini kalau gue search di sosial media di internet sih namanya Eduardo ya, cuman gue nggak tahu nama panjangnya. panjangnya apa. Cuman mas-mas ini adalah mas-mas yang disorot kamera ketika Inter menang treble winner zaman Mourinho ketika menang 2-0 lawan Bayern Munchen. Pas selebrasi tuh ada mas-mas ini. Dia nggak sambil ngerekam gitu. Berarti dia yang di Bernabeu tuh. Ada di Bernabeu, bawa kamera ininya, kamera digital. Dulu kan masih kamera digital loh. Iya. Nah, tahun 2023 dia ke Istanbul juga tuh. Dia masih bawa kameranya. Nah, cuman gua belum tahu nih 2025 kemarin ada yang nyorot atau enggak. Yang 2025 setahu gua ada yang bawa botak yang nangis sih. Itu yang jadi tim yang baru ya. Baju putih. Iya, baju putih. Yang nangis. Iya. Nah, ini kaos ini ya gua jadikan inilah sebagai kenang-kenangan biar gua bisa mengenang Kenangan lagi. final. Final terus menang kagak. Pakai ditegesin. daripada pusing-pusing yang musim ini gagal lagi kan, mendingan ya udahlah kita mengenang zaman 2010. Belinya di mana tuh Bang? Nah, belinya ada di Memoria.tis. Nah, kebetulan banget ini gua nggak sengaja ya. Iya, nggak sengaja. Ternyata. datang ke sini, Iya. gue ke sini nggak sengaja. Datang yang punya. Nah, yang punya ini nih, ibu-ibu di sebelah saya. Ada Alexa. Nah, Cak, gue mau nanya nih, Iya. kenapa lu kepikiran bikin Memoria.tis ini nih? Jadi Memoria.tis jadi ini adalah brand clothingan sama suami gue juga. Kebetulan emang kita sama-sama hobi bola. Terus kita kepikiran gimana ya kalau kita tuh bikin sesuatu kayak dari hobi kita yang bisa juga kayak mengenang momen-momen zaman dulu, momen-momen ikonik sih sebenarnya kita. Jadi nggak cuma hanya kita lihat doang di video apa gimana, tapi kita bisa pakai dan kita tuh kayak bisa jadi bangga. Oh nih cuma hanya orang tertentu doang nih yang tahu momen-momen ini. Jadi YTTA gitu. Nah sama juga nih. Sama nih juga. nih. Karena gue kan juga Jerman kan, gue lumayan suka balak lah walaupun di sini baju Oh, Chelsea, itu yang tapi nih Barca UCL di Stamford Bridge tuh. benar nih ada momennya Yang juga gol nih. Iniesta tuh. Dia kan si wasitnya nih, dia kan Ofrebu siapa? Ya. si Alfredo itu kan di akhir pertandingan diprotes sama banyak pemain Chelsea kan karena Drogba juga gini ya? banyak Drogba ya, banyak gitu. penalti nggak dikasih sama dia. Nah itu
kartu penjelasan itu sebenarnya ada di packaging ini, di tiap ceritanya. Jadi emang nggak cuma baju, tapi kayak di sini tuh kayak dapat story-nya gitu loh. Jadi ada capture-annya, terus ada penjelasannya, kayak gitu. Ini juga ada. Ini ada di tas tapi. Tuh, di Drogba tuh ngomong fucking disgrace. Iya, kamera kan. Kayak gitu. Kayak gitu. Gue kadang trauma kalau liat botak. Gue juga ngalamin. Itu ya. Final loh. Oh iya. Yang handsball. Taylor iya, maksudnya Anthony Taylor. Nah ini kalau yang sekarang udah ada 2 artikel ini berarti ya, Cah? Iya, untuk yang pertama nih karena baru launching juga, baru ngeluarin 2 dan kebetulan emang Chelsea kan juga baru juara UCL kan, UCL. Tadinya kan ini berharapnya, tapi cuma dikenang aja, jadi ya udah dimasukin ke baju. Masa ambil memorinya yang ketika Internya, sebenarnya dia pas juara treble ada juga sih memang ya. Iya. Emang orangnya Ada cocok sih sebenarnya. Kayak apa lah Bombonera, apalah yang kayak supporter yang ciri khas banget, yang suka kesukaan kamera banget. Ikonik yang benar-benar diliput sama orang kamera lah ya. Sama broadcastingnya. Nah kalau teman-teman mau beli di mana, Cak, caranya? Jadi aku adain pre-order dari tanggal 30 Mei sampai 6 Juni. Tapi kalau misalkan itu udah batch-nya selesai, kalian bisa cek di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Memoriatis. Memoria.ts. Enggak, digabung aja Tis. Gitu. Atau bisa cek Instagramnya Memoria.tis. TIS. TES. Memoriat. Nanti kita juga masukin di link deskripsi ya. Kita masukin juga. Itu berarti terakhir PO-nya sampai tanggal 6 harganya berapa, Cak? 130.000 kalian udah bisa dapetin ini juga, dapat keychain, free keychain, terus story card sama stikernya. Nanti akan ada katalog-katalog berikutnya dan emang itu berisi tentang ya momen-momen ikonik atau bahkan mungkin momen-momen yang kalian tuh belum tahu bagi yang suka bola. Momen kayak Theo atau Menyon angkat Super Copa gitu dibikin nggak ya? Oh paling ada ini momen Dumfries ngangkat ini spanduk ya. Yang ada gambar anjingnya. Nah, sekalian momen yang Melanisti bawa ngangkat peti mati. Baru udah kemarin kali ya, yang warna hitam biru ya kan, gambar Inter digopong ya kan. Di Milan tuh kan jual gelato kan, ada warna biru hitam tuh. Tapi di situ tulisannya sorry di sini adanya tinggal yang kon karena yang cupnya udah habis. Shit banget. Sabar. Ada seneng banget gua. Banyak loh, kan banyak. Ada lagi yang ini. Ada bikin spanduk gitu kan. Kemarin Istanbul, hari ini Munich, besok semuanya ke psikologi. Jadi keren banget gue. Jadi tapi semua derby kayak gitu, teman-teman langsung aja ada di link deskripsi di video ini juga ya nanti ya. Nah ngomong-ngomong momen nih, berarti ini kan juga jadi salah satu momen yang sangat memilukan dan sangat ya ini sejarah ini kan kekalahan terbesar di final UCL lah ya. Sebelumnya kan Barcelona dari 4-0 kan diganti kerebut ya sama PSG. Ini jadi margin terbesar lah ya. Margin terbesar ya. 5 gol. Nah, dan juga ada momen si anak dari entah berantah si Mayulu itu menjadi pencetak gol termuda kedua di final UCL. Nomor 1-nya tahu nggak siapa? Si itu Balotelli bukan? Salah. Pelatih Indonesia saat ini nomor 1-nya. Oh, si Clifford di Ajax. Iya, di Ajax. Elon Milan dong. Iya kayaknya Elon Milan ya. Iya, 95 kalau nggak salah. Iya. Yang juara Ajax 95. Iya, ini gue juga baru tau tuh ada pemain nama Mayulu tuh pas terakhir kemarin tiba-tiba dimasukin kata Panji jadi Maluyu. Maluyu. Jadi Inter 2 kali weekend merana dong. Iya udah gagal. Segede itu kan di weekend juga kan. Iya. Salahnya Inter, Kosovo itu salahnya Inter sendiri. Sering-sering buang poin sama tim-tim. Sekelas Parma udah menang 2-0, 2 sama. Nah, itu tuh Inter tuh musim ini. Tapi Al, rumornya kan Inzaghi bakalan ke Arab tuh. Nah, kira-kira kalau emang rumor itu benar, project Inter ke depannya gimana? Apakah akan beli pelatih seperti Allegri atau
Aduh. Kira-kira gimana tuh? Ya, yang paling santer kan paling si ini ya, si siapa? Komo Cesc Fabregas. Fabregas. Iya, ya kalau dari profilnya sih ya gue sih yang menurut gue yang available saat ini yang paling menarik emang dia atau ya Paladino nggak mau? atau kita maksud Paladino sih Bagus loh. Coba dikasih tim besar. Iya, dulu Simone siapa ya kan? Iya. beda dong. Tapi ya mungkin Cesc Fabregas, tapi kalau mau lebih ngarep lagi ya si ini Jurgen Klopp lah dibalik dari apa? Salzburg. Apa sih dia kan lagi apa namanya hiatusnya ya, iya hiatusnya kayak si Pep kan dulu seperti hiatus juga kan. Nah paling sih itu. Kalau lu siapa Cak kira-kira? Enggak, gue masih percaya Inzaghi sih. Iya sebenarnya sih iya. Karena masih ada yang belum tuntas gitu. Iya. Dia Super Finish. Copa udah, Iya. Scudetto udah. Nah tinggal UCL doang nih dia belum ya. Gue dukung Simone Inzaghi untuk mencoba terus. Tapi Iya. ganti dong strateginya. Udah kebaca Milan nih, kita kalah mulu. Tapi besok udah bukan konsensus. Pelatih kita. Ada harapan. tapi bener juga sih, maksudnya harusnya tuh udah jadi red flag atau yellow flag sih menurut gua. Maksudnya dengan kan kalah mulu dari Milan kan, berarti ada something wrong yang harus Inzaghi cari. Kok lawan tim ini gua nggak bisa ngembangin permainan nih. Nah itu mungkin itu juga yang dicari oleh Enrique kan. Mungkin Enrique mempelajari YouTube-nya Milan gitu. Kalau nggak Inter. Nah itu maksudnya si Inzaghi nggak bisa mencari itu loh, mencari ya jawabannya apa gitu. Kok gue bisa ditahan Milan sepanjang musim ini. Tapi lawan tim-tim lainnya kadang-kadang oke, maksudnya di UCL bahkan salah satu yang terbaik ya kalah 1 kali doang kan lawan Leverkusen. Nah itu dia yang nggak cari itu. Nah di akhir-akhir musim Serie A sih gue mulai agak senang ya, dia kadang-kadang nyoba 3-4-2-1. Nah tapi ya menurut gue udah agak telat sih. Dan kalaupun dia pakai di final UCL itu pun ya gue nggak yakin bisa langsung sih. Cuman setelah gue tadi kan gue bilang kan gue di jalan cari-cari ini sih, nyari-nyari jawaban kan. Iya. Nah jawaban yang paling masuk akal di gue cuman ya itu, kalau gimana caranya Inter bisa mengalahkan PSG dengan kondisi yang sekarang adalah dengan menjadi tidak terprediksi gitu. Maksudnya ya Enrique udah belajarin dari 0 sampai 100 gitu. Ya caranya ya biar tidak diketahui Enrique dengan melakukan apa yang biasa tidak dilakukan dengan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan gitu, being unpredictable Jadi gitu. sebelum pemainnya dikumpulin, oke teman-teman sekarang adalah hari kebalikan. Iya. Ya tapi kan nggak masuk. Galak loh kalau ganti. Galak dia Iya. kalau ganti. Tapi kan itu nggak bisa juga dalam 1 minggu dipersiapkan Benar, gitu kan. Nah itu iya. dia maksudnya cara satu seperti itu doang sih menurut gua, karena Enrique udah pelajari sampai tetes terakhirnya Inter. Nah Enrique kan pernah di Roma juga Bang Wai. Pernah. Nah itu gimana tuh dulu? Ya, Enrique itu jadi Roma itu klub pertamanya Enrique yang profesional ya, karena kan sebelumnya dia 3 musim jadi di Barca muda lah. Nah, dia 1 musim Roma tuh 2011-2012. Nah, dibilang bagus enggak, dibilang jelek ya enggak juga, karena sistem yang dibawa Enrique itu nggak cocok sama kultur sepak bola Italia, itu yang pertama. Yang kedua, banyak karakter-karakter pemain Roma yang nggak bisa ngikutin sistem yang Enrique punya. Tapi di situ Enrique beli pemain yang cukup banyak. Maksudnya dia beli pemain yang sesuai dengan budget sama yang dia pengen nih. Siapa dulu salah satunya? Dari kiper ada Martin Stekelenburg, Simon Kjaer, terus ada Eric Lamela, Bojan Krkić, terus Miralem Pjanic, Fernando Gago. Oh, yang Gabriel Heinze juga. Iturbe zaman dulu kan? Iturbe. Iturbe zaman Rudi Garcia. Oh iya, ya. Jadi waktu itu peringkat berapa? Waduh, itu Ke Eropa nggak? Nggak Eropa? Nggak. Jadi dia itu malah pas lawan kita kualifikasi UEL kalau nggak salah itu gua lawan Slovan Bratislava itu kita gugur di kualifikasi UEL. Jadi kita nggak masuk Eropa tuh. Oh iya dulu soalnya mau masuk Eropa harus ada playoff dulu kan soalnya. Iya kualifikasi kalah tuh. Kalah di kandang Slovan 1-0, draw di kandang Roma 1-1. Terus dia kalau di Copa juga cuma sampai perempat final. Kalah tuh Roma 3-0 sama Juventus. Tapi ya sekarang dengan dia pindah ke Celta Vigo juga, terus sempat ke Barcelona juga kan ya waktu itu. Iya, jadi dari Roma Celta Vigo. Terus ke Barca. Abis Barca kan. Barca. Dia juara UCL juga kan? Oh, treble juga kan. Treble di Barca. Tapi dia
udah jadi pelatih utama belum waktu itu? Udah. Treble kan yang utama. Iya, terus yang ada momen yang ini sih mengharukan juga ya kemarin. Sana Martinez. Iya, itu anaknya. Waktu dia treble sama Barca tuh masih ada. Iya. Nah, cuman itu sakit apa gue lupa. Kanker tulang. Iya. Kanker tulang. Jadi 2019 dia meninggal. Makanya itu yang gua respekin dari supporter PSG. Pertama, ketika di luar pertandingan dia sudah Palestina meneriakan kemanusiaan. Di dalam pertandingan, di dalam stadion dia bikin tifo yang gua bilang ya meskipun tifonya cuman banner gede gitu tapi maknanya itu yang buat Enrique ya buat gue juga yang nonton, wah ini keren ini. Yang fotonya yang pas yang megang bendera gitu kan. Iya, Cuma itu keren banget sih. diganti pakai baju PSG aja. Inter tifonya apa ya, by the way? Gue nggak nonton soalnya. Kok kemarin itu sih yang pengen gue tanyain, kenapa kemarin tifosinya si PSG tuh ada, tapi sedangkan Korvanarnya ini nggak ada gitu. Iya. Itu sih kalau yang gue baca-baca memang ya si Korvanar juga sempat protes ke kantor Inter kan karena dia nggak dapet tiket jumlah yang cukup gitu. Gue nggak ngerti juga Inter kok nggak bisa ngelobi si UEFA-nya atau apanya itu. Padahal kan harusnya di tempat netral 50 kan harusnya kan. Nah ini katanya sih memang jumlahnya nggak ini, atau mungkin Inter punya jumlah sekian tapi nggak dikasih ke tifonya, mungkin lebih dikomersilkan kali ya atau gimana itu gitu. Bisa. Atau kan juga final gitu kan pasti banyak tamu undangan juga. Iya. Terus juga ya banyak pejabat tinggi yang diundang, terus ya segala macam. Tapi kan sektor belakang gawang tuh harusnya mutlak. Harusnya mutlak milik supporter kan masing-masing. Nah, itu juga yang sampai ada gue baca tuh malah Korvanot pengennya boykot malah. Iya. Pengennya nggak ada yang datang. Iya. Cuman kan ada yang datang tapi nggak bikin tifo. Ya nggak apa-apa, nggak usah datang. Iya, bagus. Mereka lebih bener daripada yang datang ke Madia. Tapi gue mau ini juga deh shout out ke teman-teman Interclub Indonesia ya, karena kemarin kan dia udah mengadakan nobar yang di Madia itu. Menurut gue sih itu lebih baik daripada yang maksudnya lebih bagus daripada yang ketika lawan City gitu. Setuju. Secara konsep segala macamnya lebih rapi, ada koreonya segala macam. Ya maksudnya Depan ada foto booth juga gue liat. iya, sponsornya juga lumayan banyak. Jadi nyaman, bebas asap rokok, nyaman. Iya, maksudnya respect dan thank you untuk teman-teman Interclub Indonesia yang udah berhasil mengadakan ya. Iya, walaupun hasilnya tidak mengenakan untuk kita, tapi ya kita tetap enjoy ketika nonton. Dan nah itu gue pengen nanya di yang kaos-kaosnya itu jadi panti asuhan mana yang dapat kaos? Kan kalian bikin kaos juara itu kan? Emang bukan kaos juara, ya, kaos final. Kaos final doang. Gue kira udah bikin yang final juara Munich kan. Gitu. Tapi kan orang juga makanya kalau kalah gimana ya? Makanya tipe apa namanya panti asuhan mana tuh yang mendapat bahan kaos-kaos itu? Kalian orang yang mau order, udah deh bang gue nggak usah dikirim. Gue bikin itu dulu 2023. Iya. Gue bikin. Lu pakai nggak? Masih gue pakai sih. Tapi itu sekali doang. Oh ya kalah ya. Bila. Itu wasit botak gitu ya. Enggak terlalu nyaru. Jadi tulisan campionenya di belakang kecil. Masih antisipasi. Makanya Budapest. kalau bikin kaos tuh kalau udah juara, udah menang baru langsung open order. Kan niatnya biar kayak PSG atau Inter kan. Gue rasa juga Inter juga udah bikin baju tuh buat selebrasi. Ya ada pasti. Ya kan? Kan pasti kayak gitu Iya, rencananya pasti. Tapi ya udahlah, ini sudah terjadi 5-0 dan bakal jadi sejarah yang mungkin bakal diingat juga untuk fans Inter pastinya kan. Bukan jadi pertanyaan-pertanyaan kuis juga ya. Iya, siapa aja yang mencetak gol? Iya, skor terbesar di final UCL ya kan. Seenggaknya dari Itali ke Itali. Apa dari Milan Italinya ke apa? Inter ya. Skor terbesarnya. Oh iya, bergeser. Nah, terus rekornya Milan dipatahkan sama Inter. Tapi kubu kebalikannya. Sebagai korban. Kompak ya. Kayaknya kalau nggak digeser Inter nggak bisa dia. Ya kalau misalnya pemain-pemain Inter atau manajemen ingin balas dendam, sebenarnya masih ada kesempatan di FIFA Club World Cup ya. Ya ini ada waktu, kayaknya cuma 2 minggu doang untuk bertengah ya. Juni kayaknya udah mulai. 18 Juni kalau nggak salah ya. Juni Ya. Jadi udah ada Petar Sucik ya, Coy ya. Petar Sucik, terus Luis Enrique gue nggak tahu sih. Ini beda ya. Enrique ya. Dari Marseille. Dari Marseille. Henrique. Iya, itu semoga tidak jadi next Dalbert ya. Iya. Ya. Jadi gue nggak tahu dia udah bisa ikut apa belum. Kalau Sucik katanya sih udah ya. Sucik udah bisa ikut squad. Cuman gue mau nanya ke lu, Cak. Dia dengan budget 130 dari pemain-pemain yang tampil bagus musim lalu, kira-kira siapa yang lu pengenin main di Inter, Cak?
Kalau misalkan pemain yang gue pengenin sih jujur gue nggak tahu siapa belum kebayang juga. Cuma gue pengen ya yang nggak berguna tuh dicabut-cabutin deh. Kayak misalkan di Marco harus ada tapi harus ada upgrade-nya juga gitu loh. Jadi jangan ngandelin di Marco. Taremi cabut ya. Striker udah kurang banget. Ya striker siapa coba? Aduh Korea nih satu Korea. Tapi gue ini unpopular opinion ya, maksudnya hot text aja lah. Ini kalau misal gue sih lebih setuju kemarin misalnya Korea didaftarin di UCL, gue lebih setuju dia dimasukin dibanding masukin Aslani kemarin. Karena ya di 3-4-2-1-nya Simone kadang-kadang kan Korea sama Zalewski gitu di belakang striker, nah itu kadang-kadang works sih. Nah cuman yang kemarin kan karena dia nggak daftarin di UCL dia nggak bisa masuk. Tapi siapa Cak kalau striker Cak kira-kira satu namanya? Gua masih belum ada kebayang sama sekali sih. Nunes. Zerkzee atau Højlund deh salah satu. Coba kalau misalnya bisa beli dari MU Mart. Apa tadi? Ya Højlund. Zerkzee apa Højlund? Rumor. Højlund sih. Højlund ya. Højlund sih. Karena ganteng apa karena apa nih? Enggak jago. Dia sempet di ini kan ya, di Atlanta. Iya, Højlund. Yang udah tahu Italia ya. Zigzag juga udah tahu Italia dulu. Gacor juga. Gue masih Højlund sih. Alexander Isak lah langsung. Aduh, saat itu Inter dapat 130, Isak 150 juta di Bandung. Itu juga dikasih buat belanja 30. 100 enak aja lo kata Oktri kan. Biar jadi Makanya itu dia. Gua habis take over semua. Ini satu lagi mungkin back kan. Ini kan Acerbi kemarin kan sebenarnya dipanggil timnas nih, cuman kayaknya katanya mengundurkan diri kan, katanya dia mau trauma. Banyak yang frustasi kayaknya. Sommer di Swiss. Frustasi juga dia pas habis kalah konferensi pers diwawancarain katanya. Ya gitu, frustasi pengen pensiun gitu. Ngomongnya begitu mulu. Ini gejala apa nih? Depresi 5-0 nih. Gue aja sampai sekarang itu tuh nggak berani buka sosmed ya? Bukan sosmed. Akun Inter, gue lebih mending PSG, yaudah deh, lu selebrasi mendingan. Tapi kalau Inter, aduh, gak bisa gue. Adminnya kan profesional, tetap posting. Setelah beberapa hari, sama kayak Milan kalau ngebolonya 3 hari nggak posting aja. Iya, serius. Iya. Penting ada. Grand menang derby postingnya 30. Saya mau 3 hari 30 postingan. Kirain 32 jam. Ya kan ya ACB kita tahu lah udah 37 tahun ini ya, bakal 37 tahun. Dan udah ada rumor juga katanya JHS kan dengan bandrol 5 atau 6 juta. Kemarin udah dicengin sama Joey Pelipesi juga kan ketika latihan kan. Inter boy gitu. Nah, ini lu setuju gak kira-kira kalau JHS yang jadi suksesornya Acerbi dan De Vrij? Tadinya kan gue sempat kayak kurang sih sama JHS, tapi setelah gue lihat Acerbi yang kayaknya mungkin deh ini harus ada yang maksudnya orang muda gitu loh, pemain muda, nggak muda-muda banget sih, maksudnya oke lah cukup dewasa tapi yang nggak bocil juga gitu. Jadi kalau JIZ patut dipertimbangkan juga sih, dia oke. Atau ada nama lain nggak? Enggak, sumpah gue nggak ada. Gue nggak ada kebayang. Jadi lu mau nambahin apa Bang? Iya, kalau JJS cocok sih kalau menurut gue Inter. Ya karena JJS di Venezia kan udah terbiasa dengan skema back 3. Apalagi Simone Inzaghi kalau emang masih bertahan Inter ya. Kan juga skemanya juga pasti back 3. Tapi dia kalau di Venezia tuh lebih sering di wide apa di tengah juga? Bukannya kalau di timnas doang yang sering di tengah ya? Tengah, setelah siapa tuh Svoboda itu ya lagi cedera ya, pokoknya dia sering di tengah ya? Svoboda cedera. Jadi dia tuh di tengah. Jadi dia memang lebih nyaman bermain di tengah karena dibilang dia bisa lebih agak mudah untuk reading game katanya gitu. Ya pas kayak Acerbi lah. Ya Acerbi siapa yang nyangka sih bisa main di Inter? Iya sih. Orang depresian kayak gitu awalnya. Cuman bagus tuh gua salut sama Acerbi, dia pernah depresi. Ya kan dia pernah kanker ya. Dia survive. Terus dia survive ya kan, akhirnya ke Lazio, di Lazio oke, akhirnya ke Inter ya kan. Timnas lagi kemarin sempat jadi hero kan pas lagi lawan Barcelona. Nah itu Cak, jadiin momen tuh Cak, bagus tuh momen itu. Gua agak lucu sih pas dia ngegolin, saking jarang ngegolinnya lawan Barcelona itu. Maju kan dia. Dia maju terus dia selebrasinya awkward gitu.
dia tuh pengen su tapi ini slide ujung-ujungnya dan ini slide-nya juga gagal. Iya. Ini namanya orang nggak pernah golin. Iya, udah acak-acak kayak motion nih. Tapi ini slide tapi gagal slide-nya juga. Jadi buat Acerbi kalah 5-0 itu nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan hidup dia. Iya sih. Aman dia. Depresi lagi. Apa ngokot di timnas ya? Aduh Inter. Aduh nih anak orang ini. Acerbi lagi nyari kartu nama psikolognya lagi. Yang udah tadinya 5 tahun udah nggak dikontak sama dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dok, saya mau konsul. Dia mau balik ke Solo. Balik ke Solo. Mau reuni sama Berardi. Ke Solo udah naik lagi kan ke Serie A ya. Iya. Ya deh kalau gitu, mungkin terakhir gue pengen nanya yang di luar sepak bola nih, Cak. Ini kan lu sekarang udah jadi mau Business jadi woman. Business woman, terus udah mau jadi ibu. Udah mau jadi ibu ya. Iya. Ya Allah ini. Anaknya Milanis ntar. Ditipek dari kartu keluarga. Bokapnya Liverpool, masa anaknya Milanisti nggak ada hubungan. Ya, biar anaknya milih. Kalau anaknya milih Milan gimana? Seru. Tapi udah ada ini loh. Maksudnya gue pengen nanya aja. Kira-kira ada unsur nama Internya nggak di? Enggak sih, enggak ada. Ya. Tadinya bukan Inter ya, Liverpool. tapi ya. Bapaknya. Enggak, tadinya mau nama El Hadji Diop. Klub, tadi ada klub. Oh, Tapi kayaknya El bukan Hadji Diop. Inter, tapi bukan Inter. Klub, tadinya klub loh. Milanis bagus tahu, Milanis. Kalau ada nama anak Milanis. Mila Kunis. Tadinya mau itu, cuma kayaknya enggak sih, kayaknya enggak ada Inter-Interan lah. Jadi yang aman-aman aja. Oke, yaudah yang penting ya kita doain lah semoga nanti persaingannya lancar ya. Amin, doakan ya guys. Ya untungnya nggak Gemini ya, kira-kira dia Cancer lah ya. Leo. Enggak kalau begini kenapa ya? Gak apa-apa. Ini dia acak-acak sama Gemini loh. Donald Trump Gemini, Xi Jinping Gemini. Lalu lu Gemini juga? Enggak. Apa mantan lu menyakiti lu Gemini? Masa gitu Ya kita doakan semoga lancar dan ya Memoriatis semakin sukses yang ngeluarin katalog barunya nanti kita tunggu yang selanjutnya itu kira-kira kapan? Bulan depan lagi? Iya, rencana sih insya Allah Bulan bulan lagi ya? depan sih. Oke. Tapi kan gue lahiran ya. Oh iya, yang ngurusin siapa? 2 bulan lagi. Enggak lah, masih bulan depan lah, masih aman. Oke, yaudah kalau gitu thank you banget Cak udah Thank you mampir lagi ke banget. studio Pinball. Thank you. Pinball, Ya, semoga Pinsport. kita Thank bisa you balas di banget. klub World Cup ya Cak, kita ketemu PSG lagi. Yang Hah? Kan nanti di final di 16 besar kayak apa? Udah jumawa lagi aja. Udah jumawa lagi aja. Oh, thank you juga Awas Studio iya. Ahmad Wahyudi untuk tempatnya. Yang itu. Nih gara-gara lu nih. Temen lu nanya. Temen di kerjaan gua ada yang nonton, ya kan? Lu nggak ngomong-ngomong sekarang punya aparel. Oh, iya. Gara-gara lu. Capek klarifikasi. Ahmad Wahyudi. Oke, terima kasih juga untuk Tifosi yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Walaupun Inter habis kalah, jangan ngeremin di gua terus, tonton dan share, bagikan ke teman-teman kalian juga. Oke, dan jangan lupa untuk kasih Saweria juga kalau kalian pengen support, ada di link deskripsi. Join juga grup WhatsApp kita, ada di deskripsi juga ya. Oke, thank you semuanya. Ciao. Ciao. Forza Serie A. Grazie. Cut. Di situ aman yang kamera gue penuh lagi. Cut. Aman ya? Kayak gitu bang. Foto guys. Foto-foto. Foto guys.